Welcome to my channel Realist Trader. Subscribe, follow, dan share. Thank you. Selamat datang. Yuk, kembali lagi teman-teman bersama Realistis Trader di sini teman-teman. Oke, tadi pagi teman-teman saya memberikan rekomendasi yaitu berupa buy di SAUSD dan hasilnya taking profit teman-teman. Di sini taking profit. Sekarang saya akan memberikan analisa lagi seperti ini teman-teman. Nah, sekarang posisi saat ini itu dia berada di area top Bollinger Band teman-teman di sini. Nah, ini adalah area rawan teman-teman. Area rawan di mana jika area ini tidak tertembus, kemungkinan dia bisa bakal turun ke bawah lagi. Akan tetapi saya lebih memilih untuk saya wait and see. Saya ada posisi buy teman-teman, ada posisi buy di bawah, tapi saya re-entry di sini teman-teman. Saya re-entry di sini. Saya sudah taking profit, saya re-entry lagi di sini. Kenapa saya re-entry di area ini? Karena dia sudah break di atas seperti yang TP, terus dia turun ke area mid Bollinger Band, area MA50, area MA5 dan MA10. Ini adalah area yang cukup bagus teman-teman. Nah, ini TP ya teman-teman ya. Nah, ini sekarang posisi saya di sini. Ini saya biarkan, kenapa? Saya berasumsi dia akan breakout ke daerah atas, kemungkinan di area sini teman-teman. Jika dia breakout di area atas sini, kemungkinan dia akan naiknya lebih tajam, mungkin bisa menembus TP saya di 500 poin teman-teman. Akan tetapi jika dia area ini tidak tertembus, kemungkinan dia akan sideway naik turun di area top Bollinger Band sampai low Bollinger Band. Atau kalau bisa low Bollinger Band bisa terkena apabila dia tembus mid Bollinger Band di sini. Akan tapi saya lebih cenderung untuk menunggu teman-teman, menunggu karena posisi kenaikan sudah ada gitu kan. Saya akan menunggu apabila ini tersentuh ke SL plus ya sudah. Jadi analisa saya tetap saya akan menunggu area ini reject mungkin di sini. Jika dia tetap di sini, kemungkinan ini akan naik, kemungkinan bisa buy di area sini teman-teman. Saya akan menunggu gitu. Tapi untuk tadi sudah taking profit, puji Tuhan sudah hit taking profit kita mendapatkan cukup lumayan gitu kan. Ini sekarang dia lagi menguji di area top Bollinger Band MA15 teman-teman, begitu. Jadi sekarang wait and see. Kalau saya sih lebih cenderung dia untuk naik ke atas. Apabila dia turun, kalau dia turun saya akan menunggu begini teman-teman. Ini adalah skenario nya. Karena area ini sudah terkena, ini seharusnya taking profit di sini, cuma saya nggak ambil teman-teman. Saya akan menunggu dia naik lagi ke atas. Ini skenario begini, apabila dia ini tidak tertembus, dia akan mungkin menuju ke area di sini teman. Di area ini adalah area open posisi saya. Tapi jika area ini di break, dia akan menuju ke area sini, area low Bollinger Band gitu. Tapi jika dia memang beneran terus naik tembus, kemungkinan dia masih akan melanjutkan kenaikan ke atas. Jadi gini, jika harga tertembus ke atas atau ke bawah, biasanya saya akan menunggu di area di mana area terjadi pantulan. Biasanya saya menunggu di area pertama MA5 MA10 low kalau dia naik. Kalau dia turun, saya menunggu di MA5 MA10 high gitu. Nah, karena ini dia naik, saya tadi menunggu di sini. Saya re-entry lagi di sini teman-teman. Saya menunggu. Nah, itu. Terus yang kedua, kita perlu perhatikan MA50. MA50-nya di mana? MA50, jika MA50 di bawah harga, kemungkinan sih dia potensi untuk area rejection. Jadi area rejection yang penting adalah MA5, MA10, mid Bollinger Band dan juga top Bollinger Band dan low Bollinger Band. Itu yang perlu diperhatikan gitu teman-teman. Jadi saya memperhatikan area-area ini. Tapi saya lebih cenderung sekarang untuk saya menunggu, karena saya berharapnya dia memang beneran terjadi koreksi yang tajam ke atas, artinya tren turun. Tapi kalau kita lihat dari time frame H4 teman-teman, time frame H4 ini M50 beneran ditembus, tapi dia turun lagi ke bawah tadi ke sini. Nah, saya berharapnya H4 ini area M50 ini tertembus. Jadi bisa jadi kemungkinan dia trennya akan berubah ke atas teman-teman, begitu. Tapi untuk sementara saya tetap menunggu karena
Saya sudah ada posisi, jadi saya akan tunggu. Jadi gitu teman-teman. Teman-teman jika mendapati area-area yang potensi menarik, teman-teman tunggu. Nah, ini sama halnya teman-teman. Saya di sini, kenapa saya tidak mengambil posisi sell di sini? Karena gini, saya kasih gambar teman-teman ya. Ini sama. Ini adalah area yang di break. Oke. Area yang di break di sini. Dia tertembus MA 50 di sini tertembus. Nah, seharusnya saya menunggu di area di sini kan. Area MA5, MA10 saya untuk posisi sell. Kenapa saya tidak ambil? Alasannya adalah saya akan ambil sell jika MA50 ini berada di atas Bollinger Band. Tapi jika dia berada di bawah Bollinger Band, saya tidak akan ambil gitu. Jadi seperti yang di sini tadi, saya ambil kenapa? Karena dia area M50 berada di bawah Bollinger Band. Jadi saya menunggu seperti itu. Itu teman-teman. Untuk area yang sangat clear gitu. Jadi saya tidak mentang-mentang ada posisi yang di break, saya menunggu tidak saya permisi tidak, saya menunggu area-area clear yang terbaik. Saya konfirmasikan dari time frame besarnya H1. Nah, contoh kenapa saya tidak ambil posisi buy yang sell di sini, karena ya sama, area ini adalah area yang ini adalah area top middle Bollinger Band MA50. Nah, MA50 di sini kan tidak tertembus, maka dari itu saya tadi pagi posisi buy di sini kan, di area ini kan, di area sini, kan saya posisi buy, ternyata harga beneran naik. Nah, itu adalah area-area yang saya waspadai teman-teman. Begitu. Jadi untuk sekarang saya tetap akan menunggu. Bagus lagi kalau dia menyentuh TP saya ini, lebih bagus lagi. Saya TP-nya di area 520 pip. Itu areanya yang potensi bagus. Saya berharapnya ini tembus naik terus ini. Meskipun ini ada resisten, teman-teman. Ini adalah area resisten. Resisten adalah area yang terjadi pantulan. Ini adalah area resisten ini. Ini adalah area resisten. Banyak juga mungkin teman-teman yang melakukan posisi selling di sini. Ini adalah area resisten. Jika area resisten ini tidak tertembus, ya kemungkinan otomatis dia akan lari ke bawah. Begitu teman-teman. Jadi saya tetap berfokus kepada buy only dengan catatan dia akan menembus area-area atas. Menembus area-area atas. Nah, ini harus ditembus ini. Area ini harus tembus break ke atas, benar-benar naik ke tajam ke atas gitu teman-teman. Dan untuk H4 itu akan terjadi potensi untuk perubahan tren apabila candle M50 ini tertembus dan high Bollinger Band H4 ini tertembus, itu akan terjadi kemungkinan pembalikan arah. Jika ini tertembus teman-teman, saya akan menunggu buy only di area-area tengah-tengah seperti ini sambil menunggu konfirmasi yang cukup menarik itu untuk analisa saya. Ini tetap saya akan hold teman-teman, meskipun sudah dapat $2, saya akan tunggu dia benar-benar naik ke atas lagi itu. Begitu teman-teman, video untuk sesi kedua hari ini tetap kondisi saya adalah untuk buy dengan asumsi dia tetap akan naik ke atas gitu. Terjadi perubahan tren. Karena ini trennya cukup lama teman-teman, perubahan tren ini cukup lama sekali. Jadi perubahan tren itu terjadi tren berganti apabila ada seperti begini teman-teman. Saya akan gambarkan di sini. Ini adalah high. Oke. Ini adalah low. Low di sini low. Di sini terjadi high lagi. Di sini terjadi high. Dan di sini terjadi low. Oke. Nah, kemarin bentuk high di sini, terus terjadi lower low. Nah, harapan saya adalah jika tren beneran terjadi kenaikan adalah begini. Potensinya adalah ini adalah low. Oke, low. Dan di sini terjadi high. Oke, low, high. Dan di sini adalah lower low, lower high. Nah, low, high-nya
low-nya tidak tertembus, tapi terjadi koreksi seperti ini. Jadi, dan ini terjadi high lagi. Sini high. Harapan saya ini low. Ini adalah low-nya di sini. Dan terjadi high lagi di area atasnya sini. Di sini. Di sini adalah high. Nah, itu adalah kemungkinan trennya akan terjadi perubahan. Tapi selama dia tidak bisa menembus area ini, ya trennya kemungkinan masih cenderung down atau kemungkinan areanya sideways. Sideways itu tidak ke atas dan tidak ke bawah. Itu juga sideways itu area yang riskan buat trader seperti saya, teman-teman. Jadi saya kan biasanya kalau lagi naik, saya akan ikut naik gitu. Naik ternyata turun lagi kan terkena SL, teman-teman. Jadi saya lebih cenderung untuk menunggu. Jadi untuk di sini saya tetap akan menunggu area-area ini benar-benar terjadi potensi kenaikan yang cukup dalam. Begitu teman-teman untuk video sesi kedua ini. Jadi analisanya tetap buy, kondisi tergantung teman-teman apa risk manajemennya bagaimana, cari potensi terbaik untuk buy di mana, atau mungkin teman-teman jika berbeda dengan saya, sell pun tidak masalah teman-teman. Teman-teman ada yang ngambil sell di sini pun bisa, tidak masalah gitu. Artinya semua trading itu artinya benar, mau sell mau buy itu artinya benar. Benar itu adalah meskipun terkena SL atau terkena TP, semua benar. Yang salah adalah jika teman-teman terkena margin call. Itu yang salah teman-teman. Jadi perlu diperhatikan untuk kondisi saat ini. Area-area yang cukup bagus adalah area-area yang clear. Low Bollinger Band, middle Bollinger Band, MA 50 itu area yang perlu diperhatikan teman-teman. Begitu. Oke, saya akhiri video ini. Semoga apa yang saya sampaikan membantu teman-teman. Share, like, dan juga komen gitu teman-teman. Nyalakan notifikasinya. Tetap teman-teman, moto saya adalah stay together or grow together with me, Realistis Trader. Terima kasih sudah menonton. God bless you. Oh ya, satu lagi teman-teman. Teman-teman yang ingin tahu password investor saya, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Nomor WA saya cantumkan. Mas, saya mau lihat investor passwordnya gitu. Boleh teman-teman. Nah, nanti syaratnya adalah teman-teman join bersama saya. Nanti saya kasih investor password. Jadi teman-teman tahu juga apa yang saya lakukan. Saya tidak ada ya saya buy, saya sell juga saya sell gitu teman-teman. Jadi itu saja. Terima kasih. Goodbye.